Yang murtad masuk Kristen disuruh pakai San Benito, pakai topi kerucut lancip. Makanya yang ulang tahun pakai topi itu kan ada tuh orang tuanya memasangkan anak itu sekarang. Nah, pakai ini ya sambil tiup lilin. Nah, itu sama mendoakan anaknya murtad. Selamat murtad, selamat murtad. Anak Pak Ustadz emang tak pernah ulang tahun. Anak saya, kemanakan saya tak boleh ulang tahun. Tak boleh tiup-tiup lilin. Kalau kami buat nasi bungkus sedekah ke anak yatim, boleh. Bersyukur atas nikmat umur, boleh. Bersyukur apa pula salahnya? Tapi bukan mengikut tradisi orang kafir jahiliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya memang pernah mengkritik Ustadz Dr. Abdus Somad LCMA. Tapi kali ini saya akan menyampaikan narasi yang membela beliau, mengingat banyak netizen atau YouTuber yang menyerang beliau berkaitan dengan melakukan acara ulang tahun, lalu disandingkan dengan ceramah beliau beberapa waktu lalu atau beberapa tahun lalu yang mengatakan bahwa orang yang mengucapkan selamat ulang tahun untuk anaknya itu adalah selamat murtad, selamat murtad. Jadi seolah-olah Ustadz Abdus Somad atau UAS ini orang yang munafik. Perkataannya lain dengan perbuatannya lain. Di cuplikan itu sudah saya tampilkan bagian-bagian terpentingnya. Klaim murtad yang dimaksud Ustadz Abdus Somad memang berkaitan dengan pelaksanaan ulang tahun, tetapi tidak secara mutlak. Inilah pentingnya kita belajar teori berpikir. Atau kalau dalam fikih disebut usul fikih. Jadi Ustadz Abdus Somad itu memulai kajiannya dengan melakukan hal-hal yang secara spesifik dilakukan oleh agama lain. Yaitu memakai topi panjang atau macam topi Sinterklas itu yang dipakai waktu hari Natal. Sebuah tradisi gitu. Kemudian juga tiup lilin dan menyebutkan keinginan berdoa. Ini yang dimaksud dengan ulang tahun yang murtad maksud Ustadz Abdus Somad. Bukan melaksanakan ulang tahun secara mutlak, yaitu ulang tahun dalam bentuk apapun. Kenapa? Karena di bagian lain atau di bagian-bagian ceramahnya juga Ustadz Abdus Somad mengatakan, kalau persoalan melakukan acara ulang tahun dengan, perhatikan, mensyukuri nikmat, mensyukuri usia, mensyukuri bertambahnya umur, itu hal yang baik. Misalnya dengan bersedekah, kasih makan, makan tumpeng, atau mungkin kue. Jadi ingat, jangan lalu digeneralkan semua ulang tahun itu adalah murtad. Kita tahu organisasi NU ada harlah namanya, hari lahir NU. Ada ulang tahun Muhammadiyah, harlah Muhammadiyah. Apa itu juga Ustadz Abdus Somad mengatakan murtad? Ya enggak. Jadi ini cara berpikir secara usul fikih begini. Kalau sesuatu itu terredaksikan secara muqayyad atau ada catatan-catatan, maka tidak boleh dipahami secara mutlak. Kalau Ustadz Abdus Somad mengatakan murtad itu adalah ulang tahun yang ada ritual menyerupai non-muslim memakai peci yang panjang, ada tiup lilin, maka jangan lalu dianggap Ustadz Abdus Somad ini hanya mengatakan ulang tahun secara umum. Dengan atau tanpa ada picinya, dengan atau tanpa ada lilinnya. Itu namanya tidak paham cara memahami narasi orang. Gampangnya begini. Ini kalau dibawa ke teori usul fikih ya. Ada orang bilang, saya tidak suka nasi goreng. Ingat, tidak suka nasi goreng. Berarti bukan nasi secara umum, tapi ada takyidnya, ada batasannya. Goreng. Lalu suatu ketika, kamu melihat orang itu makan nasi biasa. Terus kamu bilang, wah ini munafik katanya nggak suka nasi goreng. Tapi kok makan nasi? Kan goblok kamu berarti. Yang dibilang itu adalah nasi goreng. Bukan semua jenis nasi. Kalau nasi padang, kalau nasi pecel. Yang penting bukan nasi goreng. Kan begitu. Murtad maksudnya adalah, ini saya tidak bicara hukum benar atau salah perkataan Ustadz Abdus Somad ya. Tapi mendudukkan pemahaman yang tepat tentang narasi Ustadz Abdus Somad. Yang dibicarakan di situ adalah ritualnya di dalam ulang tahun itu, bukan pelaksanaan ulang tahunnya. Itu poinnya. Jadi pelaksanaan ulang tahun plus ritual pakai pici lonjong terus tiup lilin, itu yang merupakan tasyabuh dengan non-muslim. Itu yang dipersoalkan oleh Ustadz Abdus Somad. Bukan soal ulang tahunnya. Kenapa? Karena ulang tahun itu mutlak gitu.
Bisa berbagai jenis. Mensyukuri nikmat, mengucapkan selamat kepada sebuah nikmat berupa kelahiran. Jadi misalnya seseorang lahir tanggal 1 Januari tahun 2010 misalnya. Tahun 2020 dia ingin mengingat lagi bahwa pada 10 tahun yang lalu ada nikmat, yaitu dia terlahir. Atau orang tua yang ingin merayakan ulang tahun anaknya karena 10 tahun yang lalu tepat di hari ini orang tua itu mendapatkan nikmat berupa anak itu. Maka diadakanlah selamatan. Selamat ulang tahun. Selamat memasuki usia berikutnya atau selamat menempuh 1 tahun. Kalau dilaksanakan setiap tahun. Itu hal yang wajar. Syahabuddin Ibnu Hajar mengatakan bahwa ya itu masyru'. Disyariatkan justru sesuatu yang dianjurkan oleh agama. Kenapa? Kita mengucapkan selamat kepada orang yang mendapatkan nikmat atau inda fa'aminadorot, terlepas dari musibah. Misal ada seorang sahabat yang melakukan dosa kemudian bertaubat, lalu sahabat yang lain memberikan selamat atas pertaubatan Anda, kan sebuah nikmat. Nah, orang ulang tahun setelah bertambahnya umur, selamat umur Anda sudah bertambah 1 tahun. Atau selamat Anda sudah mendapatkan nikmat berupa umur 1 tahun, yaitu dari tahun kemarin sampai tahun sekarang. Tepat di hari ini karena dihitung hari ini adalah hari lahir Anda. Seperti itu. Pelaksanaannya seperti apa? Ya nggak usah pakai lilin. Ya potong kue, tumpeng, atau terus kita kasih makan, undang orang. Sama juga kita melaksanakan Miladun Nabi atau Maulidur Rasul. Kita mengingat bahwa di hari ini, di tanggal ini, Allah beri nikmat berupa lahirnya Nabi Muhammad. Jadi itu upaya mensyukuri nikmat itu. Makanya Ustaz Abdul Somad ketika perayaan ulang tahunnya nggak ada acara lilin kan. Nggak ada acara pakai topi kan. Tapi makan gitu. Itu yang kita memahami dengan tepat. Nggak ada acara munafik di situ. Kenapa? Karena memang yang diomongkan berbeda dengan yang dilakukan. Maksudnya berbeda bukan mincela-mincela. Yang diomongkan sesuatu yang muqayyad atau spesifik. Yang dilakukan sesuatu yang tidak sama dengan yang diomongkan itu. Yang diomongkan adalah ulang tahun dengan ada catatannya. Memakai peci panjang, kemudian tiup lilin, kemudian didoakan. Bukan didoakan, dinyanyiin. Sementara ulang tahun yang dilakukan Ustaz Abdul Somad bukan seperti itu. Sama dengan saya bilang tidak suka nasi goreng, kemudian saya makan nasi padang. Ya nggak ada masalah, walaupun sama-sama ada nasi. Hanya orang yang berpikir picik itu mincela-mincele. Katanya tidak suka nasi goreng, tapi kok makan nasi padang. Kan sama-sama nasi, nah kan jadi goblok kan. Nasi goreng, nasi memang tapi ada gorengnya, ini menjadi berbeda. Orang sama, tapi Islam beda dengan orang Kristen. Sama-sama orang, tapi sifatnya itu menjadikan ini spesifik. Iya toh? Orang Surabaya, sama-sama orang. Orang Madura, sama-sama orang. Tapi tempat asalnya berbeda, ini menjadi spesifik. Saya tidak suka dengan orang Surabaya misalnya. Kemudian dia berteman dengan orang Madura. Loh, katanya dia tidak suka orang Surabaya, tapi kok berteman dengan orang? Nah, kan jadi aneh. Dikiranya ketika tidak suka dengan orang Surabaya, berarti tidak suka dengan semua orang. Ini saya berbicara dengan bahasa yang rendah sekali. Bahwasanya bahasa itu, apalagi teks Al-Quran misalnya, teks hadis itu, ada kalanya terredaksi secara mutlak, tetapi masih dimaknai secara terbatas. Apalagi sudah nyata-nyata terbatas, tidak bisa dimaknai secara mutlak. Bisa jadi di satu ayat bermakna secara mutlak umum. Di satu ayat bermakna secara spesifik. Mana yang dipakai? Yang spesifik. Apalagi nyata-nyata sudah terredaksi secara spesifik, malah dibawa ke mutlak. Nggak ada ceritanya begitu. Yang ada yang mutlak itu dibawa ke spesifik. Misalnya tahriru raqabah, memerdekakan budak. Ini kan budak kan umum, mutlak budak mana saja, mau muslim mau tidak. Lalu ada di ayat lain raqabatun mukminah misalnya. Berarti kan berbeda, satunya mukmin, satunya bebas. Yang dipakai yang mukmin, artinya yang spesifik ini selalu dikedepankan. Apalagi sudah nyata-nyata spesifik bicara ulang tahun dengan keadaan ABCD. Kok kita generalkan menjadi ulang tahun saja? Catatannya dihilangkan gitu. Saya tidak suka baju putih terus saya pakai baju hitam, disalahkan juga lah. Katanya tidak suka baju putih, kok pakai baju hitam? Kan aneh. Dan yang tidak saya suka baju putih, bukan semua baju. Ini kan bukan baju putih, baju hitam misalnya begitu. Jadi logika itu kalau kita cerna dengan akal yang sehat itu gampang dipahami. Orang bicara spesifik jangan dianggap bicara general. Sebaliknya orang kalau bicara general bisa jadi maksudnya spesifik, bisa jadi general gitu. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.